Apakah Anda menyukai kopi? Kopi merupakan minuman yang dapat diterima di semua level, golongan, dan negara manapun. Minuman kopi sudah mulai dinikmati sejak abad ke-9, sehingga pengetahuan manusia tentang kopi, baik dari cara budidaya maupun cara pengolahannya, sudah banyak dan bervariasi. Pada kali ini, kita akan mengunjungi pertanian modern dan juga pengolahan kopi dari negara Brazil. Video ini dipersembahkan oleh kelompok 6 untuk pemenuhan tugas mata kuliah Agribisnis Multikomoditi dan Ekosistem yang terdiri dari Faridatun Nikmah, Indri Marcella Huta Barat, Ahmad Hidayat, Rian Gunawan, Rizka Bella Safira, Erika Febrianti, Selma Devia, Yoga Hekmatiar, dan Hana Pangestu. Di bawah pengampu dosen M. Huanza SPMSI. Brazil merupakan negara dengan penghasil kopi terbesar dunia sejak puluhan tahun yang lalu. Negara ini memiliki sekitar 18 miliar pohon kopi dan 8 juta orang petani yang bertanggung jawab atas 33% dari pasukan kopi dunia. Negara Brazil juga menghasilkan kopi Arabica yang lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kopi Arabica termasuk ke dalam jenis kopi yang tumbuh di dataran tinggi sekitar 1.000 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Kopi Arabica memiliki harga yang lebih mahal dengan rasa yang lebih manis dan lebih nikmat. Brazil menjadi negara penghasil kopi terbesar. Tentu tidak lepas dari banyaknya penduduk Brazil yang bekerja menjadi petani kopi. Sehingga pertanian Brazil terdiri dari pertanian kopi modern dan tradisional. Kesamaan yang dimiliki dari kedua petani adalah mereka sama-sama pecinta kopi Arabica, di mana lahan mereka berada di pegunungan. Setelah menemukan lahan yang akan diubah menjadi perkebunan kopi, petani membajak sawah, meratakan tanah, dan menata media tanam. Kegiatan ini bertujuan untuk menggemburkan tanah, mengukur jarak antara media tanam dan jarak tanam. Selain itu, dapat mempermudah traktor bekerja melewati perkebunan kopi selama proses pemeliharaan dan pemanenan. Di dalam pembibitan pohon kopi, mereka melakukan berbagai tahapan seleksi untuk menghasilkan bibit kopi terbaik. Bibit kopi yang telah memenuhi kriteria diambil dari indukan kopi yang sehat, bebas hama dan penyakit, bertangkai pendek, berbentuk tajuh, bagus, dan berbuah lebat. Petani menyemai bibit kopi pilihan ini ke dalam media tanam. Setelah bibit kopi berumur 10 sampai 12 minggu, benih kopi siap dipindahkan ke dalam polybag. Setelah sawah dibajak dan bibit berumur 4-5 bulan, bibit kopi siap untuk ditanam. Petani akan menurunkan traktor pembibitan kopi yang dibantu oleh 3-5 pekerja di belakang mesin.
Traktor ini akan membuat lubang sedalam 15 cm. Kemudian bibit kopi dijatuhkan ke dalamnya. Jarak tanaman kopi diatur dengan sistem sekitar setengah meter. Setelah benih kopi ditanam, traktor yang membawa tangki air akan mengikuti di belakang untuk menyiram benih kopi yang baru ditanam. Selama masa pertumbuhan bibit kopi, petani akan membersihkan gulma di sekitar tanaman kopi dengan traktor penggerak dan juga traktor penggaruk. Hal itu dapat membalik struktur tanah yang ada di pangkal tanaman. Pemupukan tanaman kopi dilakukan secara rutin dengan menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang untuk menjaga kesuburan tanah. Setelah diberikan pupuk kandang, tanaman juga diberikan pupuk kimia. Dilakukan selama 3 kali dalam setahun. Petani di Brazil juga menggunakan kapur industri selama masa pertumbuhan tanaman kopi. Pemberian dosis yang tepat dan sesuai dengan kondisi tanah dapat meningkatkan kopi dan keuntungan ekonomis hingga lebih dari 40%. Pengendalian hama tanaman kopi sangatlah penting. Petani menurunkan traktor penyemprotan untuk mengendalikan hama dengan insektisida atau fungisida sesuai dengan jenis hama yang menyerang. Saat tanaman berumur 3-4 tahun, petani akan memangkas tajuk kopi. Pemangkasan ini bertujuan agar pohon tidak tumbuh terlalu tinggi. Pemangkasan ini dilakukan pada jarak 30 hingga 40 cm dari pucuk tanaman. Selain itu, petani juga melakukan pemangkasan pada cabang yang rusak, kering, dan beberapa cabang yang tumbuh liar. Pemangkasan pada kopi ini bisa dilakukan setiap 3 bulan sebelum menjelang musim berbunga. Tanaman kopi sudah bisa dipanen saat umur 2,5 hingga 3 tahun. Pada umumnya, budidaya kopi Arabica dapat menghasilkan setengah kilo hingga 1 kilogram biji kopi per batang. Untuk pertanian modern seperti ini, biasanya proses pemanenan akan dilakukan hingga biji kopi mencapai 70% bagian yang matang. Kemudian, traktor pemanenan ini akan dibongkar. Prinsip kerja traktor pemanenan ini hampir sama dengan pemanenan buah zaitun, di mana di bagian tengah traktor terdapat kawat besi yang akan menggoyangkan pohon kopi sehingga menjatuhkan kopi yang sudah tua. Namun, karena tenaga kerja traktor ini terlalu kuat, tidak jarang ada biji kopi muda yang tercampur ke dalam biji kopi tua. Pemanenan dengan mesin seperti ini akan menghemat waktu dan biaya tenaga kerja. Namun, tidak bisa menghasilkan bibit kopi pilihan yang benar-benar matang.
Beberapa petani modern lainnya memilih pemanenan manual untuk menghasilkan biji kopi terbaik dan matang. Selain itu, dapat menghasilkan kopi terbaik dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Secara tradisional, panen biji kopi dapat dilakukan 3 kali dalam 1 bulan dengan rotasi setiap 12 hari sekali. Ciri-ciri kopi yang bisa dipanen adalah buahnya sudah masak dan berwarna merah tua. Beberapa proses yang harus dilalui setelah proses pemanenan ialah proses penjemuran dan pemanggangan sehingga akhirnya bisa diseduh. Setiap proses akan mempengaruhi aroma dan rasa kopi. Pengolahan kopi selama di kebun menentukan mutu kopi sebesar 60%, sehingga sisanya 40% dipengaruhi oleh pengolahan pasca panen. Salah satu proses pengolahan yang penting ialah pemisahan biji kopi dari dagingnya. Ada 5 metode yang bisa dilakukan untuk memisahkan biji kopi. Namun, kali ini yang akan kita bahas secara singkat ialah 2 metode. Metode yang pertama ialah the natural process atau proses kering. Dan yang kedua ialah the honey process. Proses alami adalah metode pemisahan biji kopi tertua. Sesuai dengan namanya, proses ini tidak melibatkan mesin dan air. Buah kopi yang sudah melalui proses sortasi sesuai dengan kualitasnya akan melalui proses penjemuran atau pengeringan di bawah sinar matahari secara langsung. Biasanya, petani kopi mengeringkan di permukaan yang berpori, seperti di anyaman bambu agar udara mengalir di bawahnya. Buah kopi yang sudah kering tidak dikupas terlebih dahulu, melainkan dikeringkan bersama kulit dan daging buahnya. Selama proses ini, buah kopi harus dibalik secara berkala untuk mendapatkan hasil pengeringan yang merata dan menghindari pembusukan. Natural process sesuai namanya, proses ini menyebabkan buah kopi berfermentasi secara alami dan mengupas dengan sendirinya. Metode proses alami akan menghasilkan berbagai cita rasa buah-buahan, bukan hanya cita rasa pahit dan asam. Selanjutnya ialah metode honey process. Proses ini diawali dengan pengupasan buah kopi menggunakan mesin blower untuk mengetahui beberapa banyak daging buah yang melekat atau menempel pada biji kopi yang nanti akan dijemur. Dalam bahasa Spanyol, kulit daging yang tersisa diberi istilah mayo, yang berarti madu. Keunikan ini dikenal dengan istilah proses honey, berarti menghasilkan lendir yang melekat pada biji kopi. Setelah biji kopi ini dikupas dan dikeringkan, selanjutnya biji-biji kopi ini akan dimasukkan ke dalam karung, di mana karung ini akan dikumpulkan oleh pengepul dan selanjutnya akan dilakukan proses ekspor ke beberapa pabrik
pengolahan kopi dan kafe di seluruh dunia.